Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bil zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini 6 Jumat kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita bersama kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu sangat menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan para pembesar Quraisy itu menolak dakwah Nabi. Dan salah satunya adalah Utsbah bin Rabi'ah. Beliau berinisiatif sendiri untuk berbicara kepada Nabi Muhammad. Ala aquma ila Muhammadin fa ukallimuhu, kata beliau. Aku akan berbicara, bernegosiasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, langkah Utsbah bin Rabi'ah untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah puncak dari penolakan Utsbah itu secara pribadi terhadap dakwah Nabi. Jadi negosiasinya ini bukan negosiasi untuk menerima dakwah bagaimana misalnya jam dakwah Nabi dibatasi, bukan, tetapi bagaimana Rasulullah ini agar berhenti berdakwah dan diberikan gantinya. Misalnya Nabi Muhammad ini asal berhenti berdakwah, kalau ingin harta diberikan harta, kalau ingin jabatan diberikan jabatan, pangkat diberikan pangkat. Itu. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tawaran dari Utsbah ini, beliau bacakan surah Fussilat 1 sampai 6. Dan disambung lagi di ayat berikutnya 13 itu, ayat 13 itu tentang fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Ini adalah di ayat 13 itu kisah bagaimana umat-umat terdahulu menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga fa'amsaka Utsbah bi fihi wa nasyadahu ar-rahim ayaquffa 'anil qira'ah wa dzalika khaufan mimma tadammanatu al-ayah min tahdid. Jadi sampai-sampai Utsbah ini minta kepada Nabi untuk menghentikan membacakan surah Fussilat itu karena ayat itu bercerita tentang tahdid, tentang ancaman. Dan Utsbah memahami ayat itu. Tapi ternyata penolakan Rasulullah terhadap, bukan penolakan, jawaban Rasulullah terhadap Utsbah ini kurang dipahami oleh yang lain, sehingga mereka datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berbicara tentang mufawadah tadi, tentang tawaran-tawaran negosiasi. Tetapi tentu Rasulullah itu menjelaskan dengan sangat tegas. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa wahadzukum fid dunya wal akhirah wa in tarduhu alai asbiru amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Kalau kalian menerima dakwah ini, kata Rasulullah, kalau kalian menerima dakwah ini, itu fahuwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Itu adalah bagian kalian, keuntungan kalian di dunia ini dan nanti di akhirat. Tetapi kalau kalian menolak dakwah ini, maksudnya menolak tawaran saya, menolak dakwah saya, ujar Nabi, asbiru li amrillah, saya akan sabar dengan perkara atau perintah Allah ini. Sabar, maksudnya Nabi ya biar dah. Hatta yahkumullahu baini wa bainakum, sampai Allah menghukum atau menentukan istilahnya di antara aku dan kalian.
Artinya itu sudah kehendak Allah saja lagi. Yang penting Nabi sudah menyampaikan. Nah, ternyata bukan hanya sampai di situ. Mereka melakukan permintaan aneh kepada Rasulullah, dan ini juga tanda mereka menolak dakwah Nabi ini. Permintaan aneh itu apa? Fasallana rabbaka alladzi ba'atsaka bima ba'atsaka bihi. Coba istilahnya minta kepada Tuhanmu yang mengutusmu ini. Coba minta. Permintaannya adalah fal yusayyir anna hadhil jibal. Coba jalankan gunung ini. Pada gunung jalankan. Wal yufajjir lana anharan kan Syam wal Iraq. Coba di sini alirkan sungai. Kan Mekah itu tandus, coba alirkan sini sungai. Wal yab'ats lana man madha min abaina. Coba bangkitkan orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal, coba bangkitkan kembali. Kayak misalnya Qusay bin Kilab, ini kan salah satu tokoh awal-awal Quraisy. Misalnya coba bangkitkan. Nah, kalau kita analisa, maksudnya kita lihat sejarah Nabi secara keseluruhan, Nabi Muhammad ini banyak memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad yang membikin. Jadi sama dengan karomah para aulia. Sama dengan maunah orang-orang yang beriman. Itu Allah yang mengatur, bukan orangnya, bukan manusianya, itu Allah mengatur. Sehingga tidak bisa selalu ditampilkan waktu-waktu tertentu, karena Allah yang mengatur. Mukjizat Nabi Muhammad ini banyak. Nabi bisa berbicara dengan batu, Nabi bisa berbicara dengan pohon, Nabi bisa berbicara dengan binatang, Nabi bisa berbicara dengan benda-benda mati, kayu. Nabi bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ada riwayatnya, ludah Nabi bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad bisa membanyakkan makanan. Itu kejadiannya waktu perang Khandaq. Sebelum perang Khandaq kan membuat paret. Nah, lalu ada sahabat yang mengundang Nabi Muhammad dengan beberapa orang agar makan di rumah. Ternyata Nabi mengajak semua pasukan. Mungkin ada ribuan. Yang tuan rumah kaget, wah ada cukup nih, rangsang nasinya nyata ada cukup. Lalu kata Nabi, saya yang akan mengambilkan makanannya. Nabi mengotakkan, cukup semuanya, bahkan lebihan. Itu karomah Nabi. Karomah Nabi juga bisa mengabarkan apa yang akan terjadi, termasuk hari kiamat, tanda-tanda kiamat yang nanti ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada turunnya Nabi Isa, ada Imam Mahdi. Itu termasuk keistimewaan Nabi Muhammad. Dan mukjizat Nabi yang terbesar itu tentu Al-Qur'anul Karim, yang sampai hari ini bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita hafal, kita amalkan, pelajari, ditadaburi. Banyak mukjizat Nabi. Dan nanti di akhirat itu hanya Nabi yang dapat kunci syafaat uzma, yang mana Nabi lain itu tidak memilikinya. Itu. Tetapi dengan permintaan aneh pembesar Quraisy ini, Nabi tidak bisa mengabulkan. Misalnya kayak ini, amun Nabi minta lawan Tuhan mungkin ada kabulkan, amun masalah mungkin atau kada, Allah Ta'ala itu apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi permintaan mereka ini kayak model kayak mulut tejak itu, kayak bercanda, kayak sekedar menantang aja, bukan memang ingin beriman. Ahaqqun huwa ambatil wal yaj'alaka janan wa qusuran wa kunuzan min dhahab wal fiddah yughnika biha amma naraka tabtaghi fa in sana'ta ma sa'alnaka sadaqnaka. Kalau kamu membentuk, mengabulkan mas'alnaka, apa yang kami minta kepadamu, sadaqnaka, kami membenarkanmu, wa arafna, dan kami mengenal manzilataka, kedudukanmu. Nah, baru kami percaya.
minallahi, dari Allah. Jadi memang Allah itu Ismul Jalalah ini dikenal di kalangan orang-orang Quraisy waktu itu, memang dikenal, bukan nama yang asing, memang dikenal. Wa annahu ba'atsaka, dan Allah mengutus engkau rasulan kama taqul, sebagai rasul sebagaimana yang kamu ucapkan. Nah, lalu kata Nabi, ma ana bifa'ilin, saya tidak melakukan hal tersebut, saya tidak bisa melakukannya. Wa ma adri billadzi yas'alu rabb hadza, dan istilahnya saya tidak tahu dengan permintaan ini. Nah, itu. Dan ini memang hanya sekedar permintaan biasa, bukan memang ingin beriman, bukan, cuma sekedar permintaan aneh saja loh, kayak bermain-main saja tuh. Nah, ada beberapa hikmah mengenai dakwah Rasulullah SAW ini. Jadi dakwah Nabi ini kan adalah mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, percaya dengan Nabi Muhammad, dan mengamalkan apa yang ada dari Al-Quran tentang pelajaran beriman kepada Allah, berakhlak baik, menghindari kemungkaran. Dakwah Nabi itu seperti itu. Tidak ada hubungannya sama sekali di dakwah Nabi untuk membikin sebuah komunitas baru dan Nabi itu sebagai pemimpinnya, bukan seperti itu. Cuma Nabi ini mengajak saja, sehingga hal tersebut jadi pemikiran orang-orang kafir Quraisy. Jadi ketika Utbah bin Rabi'ah dan orang Quraisy yang lain, mereka menawarkan Rasulullah kepemimpinan itu bukan tawaran yang tanpa sebab. Jadi kalau ini kita perhatikan, sebujurannya adalah para musuh Islam waktu itu, mereka itu berpikiran jangka panjang apa yang dilakukan Nabi ini, dan mereka percaya apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini. Utbah itu kenapa jadi mati-matian menghalangi Nabi Muhammad? Karena yakin apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Ini gerakan yang luar biasa, bukan gerakan biasa aja, bukan sekadar membuat beriman kepada Allah, berakhlak baik, sudah kan. Tapi ini kayaknya gerakan ini merupakan gerakan pembaharuan yang itu akan merubah tatanan masyarakat. Musuh Nabi waktu itu percaya. Berarti kalau selepal Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, yang lain sama percaya Nabi ini akan melakukan perubahan besar-besaran di masyarakat, berarti orang beriman 2 kali lebih kuat percayanya daripada itu. Yakin, bayangkan nih, Bilal yang tidak memiliki apapun sampai mau disiksa, dipanaskan, diletakkan batu di tubuh, tetap percaya kepada Nabi Muhammad, tetap beriman kepada Nabi Muhammad, karena tahu Nabi Muhammad ini akan membawa kemana. Kita misalnya ada ide dengan teman-teman kita sampaikan idenya loh. Teman-teman kita percaya, yang sepemikiran dengan kita percaya, itu wajar karena memang kita sepemikiran, sama duduk itu wajar. Ketika ada pemikiran didukung, memang biasa. Ini pemikirannya itu dipercayai dan diyakini keberhasilannya oleh lawan, itu luar biasa. Ketika misalnya ada perdebatan nih, ada debat atau diskusi, lawan bicara tuh percaya dengan gagasan itu luar biasa. Nah, Nabi Muhammad itu levelnya sudah seperti itu. Ketika mengajak orang-orang Mekah itu beriman kepada Allah, percaya dengan Nabi Muhammad, membaca Al-Quran, percaya dengan ajaran Al-Quran, berakhlak baik semuanya, orang-orang Quraisy itu meyakini sekali
apa yang Nabi sampaikan ini akan melakukan sesuatu perubahan yang besar. Makanya Utbah sepulang dari situ kata Utbah ini wa ayyadhhar 'alal arabi fa mulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Gerakan mana lah? Ini gerakan mana yang kontranya itu yang berlawanan dengan suatu gerakan tadi? Percaya juga gerakan ini akan melakukan perubahan yang luar biasa. Itu. Nah, dan sebenarnya hikmah dakwah Nabi ini paket lengkapnya ya kayak itu juga. Maksudnya apa? Akan merubah masyarakat dan memang arahnya itu akan merubah struktur sosial masyarakat, dan itu terbukti kapan? Waktu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Pemikiran, perkiraan orang-orang kafir Quraisy tentang perubahan yang dilakukan Nabi, ajaran yang dibawa Nabi ini terlihat ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Makanya di awal-awal Nabi berada di kota Madinah itu ada namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini salah satunya adalah poinnya itu sama-sama menjaga kota Madinah. Orang Muslim menjaga, orang Yahudi pun menjaga, sama-sama menjaga kota Madinah. Jadi orang Yahudi di Madinah itu bukan diusir karena keyahudiannya. Yahudi nih keluar, bukan. Seandainya memang itu pasti dari awal Nabi sudah mengusir. Tetapi orang Yahudi itu diusir di kota Madinah karena melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian nih. Salah satunya misalnya yang paling masyhur itu waktu perang Khandaq tadi. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Orang-orang Bani Quraidah itu bersekutu dengan orang kafir Quraisy. Salah satu bentuk persekutuannya adalah siap membukakan pintu jadi kebetulan di kampung mereka itu salah satu pintu masuk ke kota Madinah. Nah, itu sudah sepakat dengan orang-orang kafir Quraisy untuk membukakan pintu sehingga orang Quraisy bisa masuk di sana, dan Bani Quraidah ini bersepakat juga dengan orang-orang Quraisy agar akan menyerang kaum muslimin dari belakang. Syukurnya Bani Quraidah ini tidak ada keberanian. Cuma dealnya itu sudah terjadi. Cuma keduanya menyerang dari belakang itu keduanya. Itu ya. Cuma kesepakatan untuk melakukan serangan dari belakang itu sudah ada. Makanya setelah selesai memerangi kaum kafir Quraisy itu dan sekutu-sekutunya banyak tuh sekitar 10.000 orangnya. Makanya Al-Ahzab. Nah, Nabi Muhammad ini dapat perintah untuk menghabisi Bani Quraidah. Mengeksekusi karena sudah melakukan pengkhianatan. Jadi itu Nabi menciptakan tatanan masyarakat yang sama-sama berpegang dengan janji. Itu yang Nabi bikin. Dan di sini terlihat bagaimana Nabi ini menyampaikan Islam, mempraktekkan Islam itu sebagai sebuah bentuk tatanan sosial. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah waktu pertama sampai ke Madinah itu, Nabi Muhammad itu meninggalkan kota Makkah dengan kesan yang buruk. Nabi Muhammad meninggalkan kota Makkah dengan perasaan yang sedih. Nabi Muhammad meninggalkan kota Makkah itu dengan perasaan ketakutan karena akan dibunuh. Itu perasaan Nabi. Tidak ada senang-senangnya meninggalkan kota Makkah itu. Menyedihkan. Tetapi ketika beliau sampai ke kota Madinah, dan di Madinah itu pendukung beliau dengan setia sudah ada di sana, pesan apa yang Nabi sampaikan? Apakah mari kita bersiap balas dendam? Ada. Mari kita menyusun rencana untuk serangan balik? Bukan. Tapi ternyata ketika Nabi baru sampai di sana, diriwayatkan oleh salah satu pemuka Yahudi Madinah lalu masuk Islam, ngaran sidin Abdullah bin Salam. Jadi hadisnya bunyinya an Abdullah bin Salam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala afshus salam wa qimut ta'am wasilul arham wasallu wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Dari Abdullah bin Salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, afshus salam, sebarkanlah salam. Lalu yang kedua, berilah makan orang lain.
Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Lalu yang terakhir, yang keempat, wasallu, salatlah, wan nasu niyam, dan orang-orang sedang tidur. Ini berarti sembahyang tahajud nih. Karena mungkin sembahyang subuh orang-orang harus bangunan juga kan Pak. Ini tahajud berarti. Wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk ke surga bisalam, dengan keselamatan. Kira-kira terbayanglah bagaimana kebesaran hati Nabi Muhammad SAW itu. Bagaimana Nabi memulai masyarakat itu ke Madinah itu kayak dari nol gitu. Memulai masyarakat itu dari sebuah pesan perdamaian. Padahal Nabi ini meninggalkan kota Mekah itu dengan penuh rasa kebencian dari penduduk Mekah, terusir, kecewa, merasa terasing. Tapi pesan pertama Nabi sampai ke Madinah ternyata pesan perdamaian. Ini yang tidak dipahami oleh penduduk Mekah, kafir Quraisy. Mereka mengira gerakan Nabi Muhammad SAW ini mengajak kepada Allah, beriman kepada Allah, dan itu akan mengganggu strata sosial di masyarakat. Yang asalnya pemuka itu jadi hina. Bukan seperti itu. Tetapi apa? Yang menentukan itu semua adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kurang dipahami oleh para kafir Quraisy di Mekah. Itu. Lalu yang bagian kedua itu hikmah Rasulullah SAW itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memberikan perintah kepada Nabi untuk berdakwah, konsisten untuk berdakwah. Dengan Nabi konsisten untuk berdakwah ini, maka yang terjadi adalah konsisten berdakwah, yang terjadi adalah peta perpolitikan di Madinah itu berubah, bahkan di masyarakat Arab. Jadi Nabi itu mengawali semuanya itu bukan dari pemimpin suku, bukan, tetapi memang murni dakwah. Dari dakwah itulah berawal dan itu merubah tatanan sosial di masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW itu sampai di Madinah, pembesar kota Madinah itu sudah beres masuk Islam. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz, itu pemimpin di kota Madinah. Apakah tawaran dari Nabi Muhammad ke Sa'ad bin Mu'adz itu awalnya tentang kepemimpinan? Kada. Tetapi yang Nabi tawarkan ke sana melalui Mus'ab bin Umair adalah dakwah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sendirinya hati Sa'ad bin Mu'adz itu tergerak untuk memanfaatkan kepemimpinan beliau untuk menyebarkan dakwah. Kan Mus'ab bin Umair ini diutus Nabi berdahulu nih sampai ke Madinah untuk berdakwah. Nah, salah satu yang termasuk tokoh lah di Madinah itu namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini bersepupu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi waktu lagi pengajian lah istilahnya, Mus'ab bin Umair pengajian, jamaahnya As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'adz itu melihat ini pengajian apa ini, lalu mengutus Usaid bin Hudayr. Usaid, coba cek pengajian apa itu. Sampai ke sana, Usaid ini ingin menginterogasi, padahal ingin membubarkan, ternyata berubah jadi masuk Islam. Lalu ketika saat melihat itu, kenapa nih aneh, Usaid yang asalnya disuruh lalu tidak mau sesuai perintah, malah mengatakan ini pengajiannya aman aja, malah Usaidnya berubah haluan. Sa'ad bin Mu'adz turun sendiri ke sana melihat, dan yang terjadi adalah Sa'ad bin Mu'adznya pun masuk Islam. Dan dengan sendirinya Mus'ab tuh kada kayak ini, bilanya pian Islam kayaknya bawailah kabilah pian kada itu. Dari awal tuh kada sama sekali. Tetapi dengan sendirinya ketika Sa'ad bin Mu'adz itu sadar dengan kesadaran penuh ketika menerima ajaran Islam, konsep ini luar biasa, dan dibacakan Al-Quran juga sudah. Ketika beliau pulang ke kampungnya Bani Ashhal itu menyuruh untuk semua
kabilah itu masuk Islam, dan terjadi penduduk Madinah itu sebagian besar masuk Islam. Itu dengan sendirinya merubah. Dan kita tahu di tahun-tahun berikutnya sampai Nabi meninggal, sebelum meninggal itu semua kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu tunduk dengan agama Islam. Pertanyaannya adalah, yang dilakukan Nabi pertama itu merebut kepemimpinan atau berdakwah? Berdakwah, bonusnya kepemimpinan. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah yang Allah sampaikan, Allah tampilkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dan ditawari dengan macam-macam ini, Rasulullah ini dengan sangat tegas menolak tawaran orang-orang kafir Quraisy. Bahkan kan yang tawaran terakhir itu salah satu asbabun nuzul surah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kafirun. Habis tawarannya, habis sudah semuanya. Sampai tawaran itu, bagaimana kalau kita gantian, setahun ini kami menyembah Tuhanmu, tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Nah, bagaimana itu? Nah, makanya tak lama kemudian kan turun surah Al-Kafirun tuh, yang kata kuncinya, salah satu kata kuncinya itu lakum dinukum waliyadin. Artinya tidak bisa itu dicampur-campur seperti itu. Tidak bisa al-isyrak, syirik kepada Allah itu tidak bisa. Jadi lakum dinukum waliyadin. Nah, ini langkah yang Nabi lakukan, ini sikap Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan tawaran-tawaran itu. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW merupakan sebuah bukti, merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwasanya yang namanya berjuang itu pasti ada halangannya. Nabi Muhammad ini luar biasa nih halangannya, ditawari macam-macam. Yang membuat Nabi bertahan itu juga adalah para sahabat ini selalu membantu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi itu di Al-Quran itu dituliskan radhiyallahu anhum, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan itu bisa dikatakan posisi tertinggi. Ketika Allah taala ridha terhadap hambanya, itu kayak sudah kunci surga dah. Kunci surga sudah. Makanya para sahabat Nabi itu kan ada al-asyrah mubasysyirina bil jannah, ada 10 orang yang dipastikan masuk surga, ada istri-istri Nabi yang dipastikan masuk surga, ada beberapa sahabat yang Nabi sebutkan tiket masuk surganya macam-macam. Kayak Bilal itu ketahuan di surga, Nabi mendengar terompah Bilal itu ada di surga. Uqasyah itu misalnya, Uqasyah itu Nabi padahkan termasuk masuk surga bi ghairi hisab. Lalu ada juga Sa'ad bin Mu'adz tadi yang waktu meninggalnya ujar Nabi, ihtazza arsyur rahmanu limauti Sa'ad, arsy Allah itu bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan 70.000 malaikat, sab'una alfan minal malaikati yanzilun. Malaikat itu 70.000 turun dari langit, yusyayyi'unahu, takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ada juga Hudzaif salah satu sahabat Nabi juga ketika inya meninggal dimandiakan malaikat. Waktu di perang Uhud, waktu inya meninggal dimandikan malaikat. Ujar Nabi, ra'aitul malaikata taghsilu, aku melihat malaikat memandikannya karena mulia. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi itu yang karena perjuangannya itu jaminan surganya sudah ada. Kayak istri Nabi Siti Khadijah itu masih hidup, orangnya masih hidup, sudah diberi kabar oleh Jibril memiliki kaplingan rumah sudah di surga. Itu. Karena apa? Perjuangan mereka itu luar biasa. Dan perlu kita pahami juga, perjuangan sahabat waktu itu tidak mudahnya itu, pertama beriman itu dimusuhi. Lalu yang kedua,
musuhnya ini terkadang orang terdekat, keluarga sendiri. Mus'ab bin Umair itu salah satu anak berjuis lah di kota Mekah. Salah satu Amun Wahin itu selebgramnya kota Mekah, fashionable-nya di kota Mekah. Tetapi ketika beliau masuk Islam dan ibunda beliau itu mengetahui itu, langsung kartu kredit Sidin diblokir, ATM-nya sudah dinonaktifkan, buku tabungannya dibakar, ada bang lah, dicoret dari kartu keluarga, bulah kartu logahannya reja, sampai seperti itu. Tetapi Mus'ab bin Umair bertahan, membawa iman. Itu kesulitan itu, dan itu memang terbayar saat mereka hijrah ke Madinah. Langkah-langkah kemenangan itu kelihatan, dan puncaknya adalah waktu Fathu Makkah. Dan imah Fathu Makkah itu puncaknya lagi waktu Nabi Haji Wada. Jadi Haji Wada itu kayak final sahabat Nabi itu siapa aja, nama model itu. Kan sahabat Nabi itu definisinya bertemu dengan Nabi, Abu Jahal termasuk nih. Beriman kepada Nabi, nah kada terbuat dah. Beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman Islam. Kategorinya itu. Jadi misalnya pas Haji Wada tuh ada mungkin sekitar berapa ya? Bisa 10.000 lebih, 12 ribuan, bisa lebih daripada itu tempat jemaah haji. Jadi yang di ujung nang Nabi kada kelihatan, itu masuk sahabat. Beriman melihat itu sahabat yang bertemu. Nah, Uwais Al-Qarni itu beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, cuma kada pernah tetamu Nabi. Karena Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Berarti kada pernahkah ke Madinah? Sidin pernah ke Madinah. Cuma waktu sampai ke Madinah, Nabi ini pas tulak perang, kada ada. Kenapa ada tahu jar Uwaisnya? Kan bahari kada ada update status. Mana tahu. Kayak kita tahun 80-an 90-an juga, bilanya bilang orang-orang itu kan untung-untungan, bilanya ada di rumah alhamdulillah, bilanya ada di rumah boleh kayak bahasa enak pulang. Itu. Tetapi kayak Uwais Al-Qarni walaupun tidak pernah bertemu Nabi itu, kada pernah berhadapan, apalagi salam-salaman dengan Nabi, salim dengan Nabi, cuma Nabi menyebutkan namanya dalam pengajian Sidin, ujar Nabi, Umar, ada ditermadahkan lawan Sayyidina Ali juga, Umar, apabila kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doakan. Umar ini levelnya apa ya? Di pertemuan sebelumnya mungkin ada pernah kita bahas tentang keistimewaan Sayyidina Umar. Kalau berjalan, misalnya Umar berjalan di gang 3, nah iblis tuh setan milih di gang 2 aja. Nah ada Umar di gang 3 nih jar. Karena Umar itu yang dapat gelar Al-Faruq, kaum muslimin bisa sholat dengan tenang dan nyaman di Masjidil Haram itu setelah Sayyidina Umar masuk Islam. Luar biasa bang posisi Sayyidina Umar. Dan kalau kita baca sejarah juga, Sungai Nil itu tiap tahun sebelum Amr bin As sampai ke sana, tiap tahun itu minta korban, minta tumbal. Tumbalnya itu kada gegampangan, perempuan perawan yang cantik ditimbai ke sungai itu, mubazir benar, sayang. Kirim Sayyidina Umar. Dibalas Sayyidina Umar, kan tulis surat tulisan saja, ya Nahran Nil min Umar bin Khattab, min Abdullah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya Nahran Nil in kunta tajri min qibari nafsik fala tajri. Wahai sungai Nil, apabila kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, maka tidak perlu mengalir. Wa in kunta tajri min qibarillahil wahidil qahhar, kalau kamu mengalir atas kehendak Allah al-wahidil qahhar, fajri, mengalirlah. Amr bin Asni min duhatil Arab,
Amr bin As ini termasuk cendekiawan orang Arab waktu itu. Jadi orang Arab tuh ada di zaman Nabi, zaman sahabat tuh ada beberapa aja yang jenius benar. Amr bin As itu termasuk jenius. Cuma waktu Sungai Nil minta tumbal, Amr bin As ini habis akal. Kayak apa caranya? Makanya minta kirim lawan Sayyidina Umar, minta saran. Ternyata jawaban Sayyidina Umar apa? Surat ini timbai, dilempar ke sungai. Makin bingung logikanya di mana. Jadi kalau kita baca semalam musim kopi itu rame. Sayyidina Umar waktu kejadian taun zaman Sayyidina itu habis ditakoni dokter waktu itu, tabib waktu itu kada dapat solusinya. Yang ditakoni siapa? Amr bin As. Dan saran Amr bin As itu yang paling pas karenanya jenius orangnya. Cuma yang masalah minta tumbal ini Amr bin As ini buntu, kada dapat idenya. Sayyidina Umar malah menyuruh melempar surat tadi. Makin kada masuk akal. Tapi ternyata yang terjadi apa? Suratnya dilempar, malamnya langsung Sungai Nilnya pasang. Dan sejak hari itu sampai hari ini kada pernah surut lagi. Level Sayyidina Umar itu seperti itu. Tapi Nabi masih apa? Ujar Nabi, Umar minta doa dengan Uwais al-Qarni, minta doakan. Dan Sayyidina Umar bertemu dan didoakan juga. Nah, orang-orang yang di sekeliling Nabi itu levelnya seperti itu. Sehingga apa? Dakwah Nabi itu bisa berhasil. Orang yang hakon berjuang dengan Rasulullah SAW, lalu di musuh keluarga kada diharani karena memilih beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga kada ada bandingannya. Makanya ujar Nabi apa? Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik masa itu adalah masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kalau kita baca dari sisi peradaban Islam, puncak peradaban Islam itu adalah pada masa dinasti Abbasiyah. Karena pada waktu itu pusat dunia itu di Baghdad. Pusat dunia Eropa itu tertinggal. Baru setelah perang salib itu kan interaksi kaum muslimin dengan orang-orang Kristen lah itu pertama kali. Sehingga perang salib itu selain perang, orang-orang Eropa itu juga belajar Islam, ada interaksi di sana. Orang Islam ini kayak ini salingnya. Anak perang ini mandi dulu salingnya lah aja. Tahu. Nah, pada waktu itu, sebelum itu Baghdad itu jadi pusat peradaban Islam. Tetapi Nabi itu malah menyebutkan generasi yang terbaik itu adalah pada zaman sahabat. Kenapa? Karena SDM-nya itu luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Kalau kita melihat perang Badar juga 3-1. 3-1. 1.300 bisa bertahan, tidak lari. Makanya kalau ada ranking-rankingnya masuk surga, level-level sahabat itu yang 10, itu yang para syuhada Badar, ada yang umpat perang Uhud, karena ada yang ikut bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu waktu di perjanjian Hudaybiyah ada peringkat-peringkat sahabat itu. Ada sama. Nah, keteguhan Rasulullah SAW ini ternyata itu membuat pemikiran baru dari para pembesar Quraisy. Habis cara. Lalu apa yang dilakukan mereka berikutnya? Ternyata yang mereka lakukan adalah al-hisarul iqtisadi, embargo ekonomi terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya. Yaitu siapa? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini bagaimana embargo ekonomi? Nah, insyaallah nih di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.